Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Idaman Maudi Kirana dari kelas 91. Saya di sini ingin menyampaikan biodata guru kami, yaitu Pasukara Hadijaya. Tempat tanggal lahir Jakarta 9 Desember 1968. Pendidikan terakhir Pasukara yaitu S1 di UNJ. Beliau mengajar di bidang olahraga dan Pasukara pernah berpengalaman organisasinya yaitu satu sebagai ketua umum cabang olahraga handball di Kota Tangerang, kedua sebagai Binpres MGMT cabang olahraga sepak bola Kota Tangerang, dan yang ketiga sebagai ketua 2 sepak bola Tangsel Soccer Silaturahmi Ciledug. Moto hidup Pasukara yaitu jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pada pagi hari ini kalian semua, anak-anakku, siswa SMP Negeri 10 Kota Tangerang, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pada anak-anak sekalian, calon peserta DKS tahun ajaran 2020-2021, selamat bertemu kembali dengan Bapak. Nama Bapak Pasukara Hadijaya, SPD, selaku pembina OSIS di SMP Negeri 10 Kota Tangerang. Pada kesempatan pagi hari ini, Bapak ingin memberikan materi DKS pada kalian semuanya, calon pengurus OSIS tahun ajaran 2020-2021. Materi yang pertama yaitu apa itu OSIS, ya. Nah, untuk sekalian, sebelum tahun 1970 organisasi ini dibentuk dari kalangan intern sekolah, yang kedua dari luar sekolah atau dari organisasi politik. Lalu setelah 1970 sampai 1972 ada kesadaran, yang pertama semangat belajar mengajar di sekolah ini menjadi lebih baik. Lalu kedua, pemimpin organisasi siswa akan pentingnya belajar di sekolah. Lalu ketiga, untuk menghindari perpecahan di antara para siswa, sepakat mendirikan yang namanya OSIS, yaitu organisasi siswa intrasekolah di sekolah masing-masing. Dan sesuai TAP MPR nomor 4 /MPR /1978 tentang strategi pembinaan dan pengembangan generasi muda untuk menyiapkan kader penerus perjuangan dan pembangunan bangsa yang memiliki keterampilan, kepemimpinan, kesegaran jasmani, daya kreasi, patriotisme, idealisme, kepribadian, dan budi pekerti yang luhur. 2. Keputusan Mendikbud nomor 323/U/1978, yaitu tentang pembinaan generasi muda diarahkan sejalan dengan cita-cita yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian OSIS ditetapkan sebagai salah satu jalur pembinaan kesiswaan secara nasional, meliputi 1. Organisasi kesiswaan, 2. Latihan kepemimpinan siswa dan pembinaan siswa, 3. Kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya, tujuan OSIS, ya, kalian harus mengetahui lebih lanjut pada saat nanti kalian sudah menjadi pengurus OSIS, harus mengerti tujuannya. Tujuan kamu berorganisasi siswa intrasekolah yaitu pertama, menghimpun ide, pemikiran, bakat, kreativitas, dan serta minat siswa. Kedua, mendorong sikap, jiwa dan semangat kesatuan dan persatuan di antara siswa. 3. Tempat dan sarana berkomunikasi, menyampaikan pikiran dan gagasan, mematangkan kemampuan berpikir, wawasan, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, pengertian dan fungsi OSIS. Nah, ini kalian juga harus
mengetahui pengertian dan fungsi sebagai anggota OSIS atau pengurus OSIS. Pertama, pengertian secara semiotik. OSIS adalah organisasi siswa intrasekolah. Organisasi artinya kelompok kerja sama antar siswa untuk mencapai tujuan bersama. Siswa adalah artinya peserta didik pada satuan pendidikan. Intra artinya berada di dalam dan diantaranya. Sekolah artinya yaitu satuan pendidikan tempat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, pengertian secara organisasi, yaitu OSIS adalah satu-satunya wadah organisasi siswa yang sah di sekolah. 2. Pengertian secara fungsional. OSIS merupakan salah satu dari 4 jalur pembinaan siswaan di samping latihan kepemimpinan, ekstrakurikuler, dan wawasan wihata mandala. Selanjutnya yaitu pengertian secara sistemik. OSIS adalah sebuah sarana kehidupan berkelompok siswa yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Lalu berikutnya yaitu ciri-ciri OSIS. Yang pertama, A. Berorientasi pada tujuan. B. Memiliki susunan kehidupan kelompok. C. Memiliki sejumlah peranan. Dan D. Berkoordinasi. Lalu yang E. Berkelanjutan dalam waktu tertentu. Nah, selanjutnya fungsi OSIS Bapak jelaskan sebagai 1. Wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi siswa serta menetapkan garis-garis program. 2. Pelaksana kegiatan kesiswaan. 3. Sebagai sarana komunikasi antar siswa. 4. Sebagai wadah pengembangan potensi diri siswa sebagai calon seorang ilmuwan dan intelektual yang berguna di masa depan. Yang kelima, sebagai pengembangan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen, dan kepemimpinan siswa. 6. Sebagai pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan kecakapan hidup atau life skill. 7. Sebagai pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan kader-kader bangsa. Nah, selanjutnya kalian juga harus mengerti faktor-faktor pendukungnya. Ya, OSIS itu banyak sekali faktor-faktor pendukung yang terjadi di lapangan atau di sekolah kita ini SMP Negeri 10 Kota Tangerang. Nanti kalian akan terus menimba ilmu, meningkatkan keterampilan, ya, meningkatkan wawasan secara ilmu dan secara pemikiran untuk meningkatkan kemajuan sekolah kita ini. Yang pertama itu sebagai sumber daya, lalu 2. Efisiensi, 3. Koordinasi kegiatan sejalan dengan tujuan, 4. Pembaruan, 5. Kemampuan beradaptasi dengan lingkungan luar, 6. Terpenuhinya fungsi dan peran seluruh komponen. Nah, manfaat OSIS juga ada, yaitu sebagai meningkatkan nilai-nilai ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. B. Meningkatkan kesadaran berbangsa, bernegara, dan cinta tanah air. Lalu C. Meningkatkan kepribadian dan budi pekerti luhur. Yang D. Meningkatkan kemampuan berorganisasi, pendidikan politik, dan kepemimpinan. Yang E. Meningkatkan keterampilan, kemandirian, dan percaya diri. F. Meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Lalu yang G. Menghargai dan mewujudkan nilai-nilai seni, meningkatkan dan mengembangkan kreasi seni. Lalu berikutnya adalah sebagai kalian pengurus OSIS atau anggota OSIS juga mempunyai tugas, ya. Jadi kalian harus melaksanakan tugas yang telah diprogramkan oleh sekolah. 1. Menyusun dan melaksanakan program kerja sesuai dengan ADRT OSIS. 2. Selalu menjunjung tinggi nama baik, kehormatan, dan martabat sekolah. 3. Kepemimpinan pengurus OSIS bersifat kolektif. 4. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pembina OSIS dan tembusannya kepada perwakilan kelas dan pada akhir masa jabatannya. Yang terakhir yaitu 5. Lalu berkonsultasi dengan pembina. Nah, pembina ini banyak sekali, ya. Pembina itu ada kepala sekolah, ada guru pembantu kepala sekolah, yaitu kurikulum, sarana, lalu humas, lalu juga bagian kesiswaan. Yang berikut adalah rincian tugas pengurus OSIS
atau job deskripsinya. Sebagai ketua, memimpin organisasi dengan baik dan bijaksana. B. Mengkoordinasi semua aparat kepengurusan, lalu menetapkan kebijaksanaan yang telah dipersiapkan dan direncanakan oleh aparat kepengurusan. Sebagai wakil ketua, A. Bersama-sama ketua menetapkan kebijaksanaan. B. Memberikan saran kepada ketua dalam rangka mengambil keputusan, lalu menggantikan ketua jika berhalangan. Nah, nanti kalau kamu jadi wakil ketua harus siap menggantikan ketua bila ada halangan. Lalu membentuk ketua dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada ketua sebagai wakil ketua. Nah, fungsi sekretaris, memberi saran masukan kepada ketua dalam mengambil keputusan, lalu mendampingi ketua dalam memimpin setiap rapat, menyiapkan, menyiarkan, mendistribusikan, dan menyimpan surat serta arsip-arsip yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan. Nah, selanjutnya, bila kamu sebagai bendahara OSIS, yang pertama bertanggung jawab dan mengetahui segala pemasukan dan pengeluaran uang atau biaya yang diperlukan. B. Membuat tanda bukti kwitansi setiap pemasukan pengeluaran uang untuk sebagai pertanggungjawaban. C. Bertanggung jawab atas inventaris dan perbendaharaan semacam alat dan sebagainya. D. Menyampaikan laporan keuangan secara berkala. Nah, di situ ada bidang-bidang ya. Ada bidang keagamaan atau rohis, bidang budi pekerti dan akhlak, lalu bidang bela negara dan kebangsaan, lalu ada bidang apresiasi seni, olahraga, dan kreativitas. Nah, itulah kalian sudah Bapak berikan informasi atau pengetahuan sebagai nanti kalian menjadi pengurus OSIS atau anggota OSIS masa bakti tahun 2020-2021 di SMP Negeri 10 Kota Tangerang. Semoga nanti kalian menjadi siswa yang lebih berketerampilan khusus, terutama secara ilmu dan pengetahuan dan teknologi, karena kalian nanti akan menjadi pemimpin di sekolah kita ya. Pemimpin artinya kalian bisa membantu memimpin teman-teman kalian dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Terima kasih dari saya sebagai pemimpin OSIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.